Pemirsa, hari ini embarkasi Surabaya akan memberangkatkan 3 kloter haji ke Tanah Suci. Tahun ini jumlah jemaah haji dari embarkasi Surabaya mencapai 37.000 dan 30% diantaranya adalah jemaah lansia. Informasi selengkapnya akan disampaikan Anwar Fuadi dari Surabaya, Jawa Timur. Adi, hari ini jemaah dari mana saja yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci? Ya Eva, hari ini ada 3 kloter yang diberangkatkan dari embarkasi Surabaya, yakni kloter 15, 16, dan juga 17. 2 kloter yakni 15 dan juga 16 sudah diberangkatkan. Kloter 16 baru saja diberangkatkan tadi pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan nanti kloter 17 akan diberangkatkan pada pukul 2:30 dari asrama menuju Bandara Juanda di Sidoarjo. Lalu kemudian untuk totalnya pada hari ini jumlah yang diberangkatkan ini adalah 1.350 jemaah ditambah dengan petugas di masing-masing kloter. Dan sejauh ini jemaah haji embarkasi Surabaya yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci dan sudah tiba di Madinah, Arab Saudi jumlahnya adalah 6.256 jemaah dari 14 kloter yang telah tiba di Arab Saudi. Dan juga dapat kami informasikan ada beberapa catatan dalam pemberangkatan haji embarkasi Surabaya sampai hari ini. Di antaranya adalah dengan adanya penambahan kuota nasional sebanyak 8.000, ini di Jawa Timur mendapatkan porsi 1.300 kuota. Dan untuk pembagiannya dan realisasinya ini masih menunggu petunjuk dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Lalu catatan kedua adalah sejauh ini ada 3 jemaah haji embarkasi Surabaya dalam kondisi sakit dan masih dirawat. 1 diantaranya dirawat di Surabaya, 2 diantaranya dirawat di daerah asal. Sehingga keberangkatan mereka harus tertunda sampai kondisi kesehatan mereka membaik dan nantinya akan diberangkatkan bersama kloter-kloter lain sesuai dengan kuota yang tersedia. Lalu kemudian untuk jemaah haji embarkasi Surabaya, informasi yang kami terima ada 3 yang meninggal di Arab Saudi, dan yang meninggal ini 1 diantaranya berusia 53 tahun, lalu 2 lainnya adalah jemaah haji lansia, dan meninggalnya ketiga jemaah ini akibat beberapa penyakit yang berbeda, salah satunya adalah terkait dengan penyakit jantung. Namun dipastikan pada saat berangkat ini mereka dalam kondisi sehat dan juga siap untuk diberangkatkan. Eva. Iya, Adi. Lalu bagaimana dengan penanganan jemaah lansia di sana yang jumlahnya mencapai 30% dari total jemaah untuk di Surabaya, Jawa Timur ya, 37.000 jemaah. Ya Eva, memang tahun ini merupakan tahun pertama pemberangkatan jemaah haji dengan lansia karena sempat sebelumnya terhalang oleh COVID-19. Bahkan kemarin pun, tahun kemarin ini begitu untuk usianya dibatasi. Jumlah jemaah haji lansia untuk wilayah Jawa Timur saja ini jumlahnya mencapai 30% dari total yang berangkat. Dan data yang kami himpun ini jumlahnya adalah 11.274 jemaah yang berusia lansia atau di atas 65 tahun. Memang rata-rata ada 7.800 orang di rentan usia 65 sampai dengan 74 tahun. Yang tertua bahkan umurnya adalah 119 tahun dan sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dan adanya kebijakan dari pemerintah untuk meniadakan kuota pendamping, termasuk juga kuota pendamping untuk lansia, ini menyebabkan banyak jemaah lansia yang berangkat ke Tanah Suci tahun ini harus berangkat sendiri tanpa pendamping. Dan tentunya sudah menjadi kewajiban dan keharusan bagi pemerintah untuk menjamin kenyamanan, keselamatan perjalanan mereka dan juga menjamin mereka terlayani dengan baik dari proses pemberangkatan di Tanah Suci sampai mereka kembali ke tanah air. Dan yang kami lihat di asrama haji embarkasi Surabaya untuk penanganan lansia ini sejauh ini sudah berjalan dengan baik. Di antaranya ada beberapa prioritas yang diberikan kepada mereka. Di antaranya ada posko khusus yang menangani terkait dengan lansia. Lalu untuk kamar penempatan mereka di asrama haji ini adalah kamar di lantai 1 sehingga tidak menyusahkan mereka. Fasilitas-fasilitas yang ada di sini juga sudah ramah lansia dan juga disabilitas. Lalu kemudian juga mereka menjadi prioritas untuk pemrosesan, baik itu pada saat mereka datang di asrama haji ataupun pada saat mereka berangkat. Ini sedemikian rupa sudah disiapkan alur yang baik untuk para lansia dan juga disabilitas, termasuk juga petugas yang mencukupi untuk melayani mereka. Artinya sejauh ini penanganan lansia di embarkasi ini sudah berjalan dengan baik. Tadi kami melihat untuk kloter 16 yang berangkat, begitu beberapa lansia dan juga disabilitas sudah tertangani dengan baik, termasuk juga barang bawaan mereka sudah terhandle dengan baik. Lalu untuk petugas baik yang di embarkasi ataupun petugas di masing-masing kloter yang nantinya mendampingi para jemaah haji juga diminta untuk memberikan pelayanan terbaik dan juga memperhatikan kebutuhan dari para lansia yang berangkat haji, termasuk kapan mereka harus minum obat, lalu kondisi kesehatan mereka, untuk menjamin bahwa pelaksanaan haji kali ini sesuai dengan tema yaitu ramah lansia. Eva. Baik, terima kasih Anwar Fuadi untuk informasi Anda langsung dari Surabaya, Jawa Timur.